saya tidak memandang pusaka dan keris itu bahannya baru atau lama enggak, Pak Jun. Tapi yang saya ambil adalah dari inti-intinya inti-intinya itu. Nah, lalu Pak Jun, ini ya yang membuat pertanyaan. Pada waktu saya mengumpulkan keris itu ada ya teman yang sepuh gitu, terus saudara-saudara gitu. Ada bahwasannya wong J enom kok ngumpulno keris. Nah ini wong J enom kok J ngumpulno keris. Nah engko jodohmu ado dan sebagainya. Tapi hal itu semua, dulur, hal itu semua saya tampik begitu dan nyatanya ya enjoy aja kan? Enjoy aja begitu. Nah gitu. Nah, itu yang membuat menarik tentang pusaka keris, terutama keris. Nah, iya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Jun bagi kaum milenial. Nah, ini untuk menjaga pusaka warisan budaya pusaka Nusantara. Intinya bagi kaum milenial, adik-adik saya atau anak-anak saya malahan. Ya, betul. Itu suatu keris, pusaka, itu nggak ada, istilahnya nggak ada pantangannya atau apa. Nah, kan kita tujuan istilahnya dari niat kita, Pak Pendi. Niat kita buat apa? Kalau saya terus terang ya, biarpun saya senang keris, tapi saya menganggap ini besi tua. Yang mempunyai makna ya? Yang mempunyai makna, mempunyai makna, mempunyai aura. Nah, dan juga yang penting inti pengetahuannya itu tadi. Inti pengetahuannya. Ini juga keris itu tadi kan saya sebut bahan keris itu ada besi, baja, dan bahan pamor. Besinya itu pun pilihan, Pak Pendi. Nah, nggak syukur besi loh. Nah, ini dari jenis besi ini itu yang menentukan isoteri atau howone. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita ada besi karangkidang. Karangkidang itu hawanya dingin dan sabar, gitu loh. Bagi pemegang atau pemilik. Ya. Itu. Terus kedua ada jenis besi pulosani. Nah, besi pulosani itu biasanya untuk wibawa dan kesuksesan. Wah, ini. Itu betulnya saya nggak menjurus ke sana, tapi memang ada jenis-jenis besi yang demikian gitu. Ada juga besi ini makangkang. Makangkang itu besi wadon. Besi wadon. Nah, tapi jangan salah persepsi dulu. Wadon dengan apa? Enggak. Ya. Kalau besi makangkang itu untuk kemudahan mencari rezeki. Gitu. Itu jenis besinya itu. Nah, terus ada lagi besi walulin. Nah, kalau besi walulin itu tuh kesehatan. Itu untuk pertanian, biar subur. Makanya kalau dulu kan ada pertanian, kalau dulu ada juga jenis, mungkin belum saya sebutkan, yang jenis satu keris itu yang gagangnya itu bentuknya manusia. Itu biasanya disebut keris sajen. Keris sajen itu biasanya pelengkap kalau dulu. Pelengkap nenek moyang kita atau mbah-mbah kita dulu kalau atur sesaji itu biasanya disertain keris sajen itu tadi. Fungsinya, peruntukannya yaitu untuk memperlancar atau kerjikan tadi. Karena dari bahannya tadi. Dari bahannya tadi atau jenis kan ini namanya saja kan keris sajen. Nah, sajen kan diperuntukkan untuk alam semesta ini, Pak Pendi. Gitu loh. Nah, gitu.
Terus ada lagi itu jenis besinya besi katup namanya. Nah, itu untuk pedagang dan keselamatan. Nah, pedagang itu mungkin ada kan dulu, wah, kayak lo laris, saya nggak ngingu pusoko yang ngingu tuyul, Iya, penglarisan. betul. Nah, itu dari Padahal dari bahan-bahannya. angsarnya. Angsar itu istilahnya daya yang ditimbulkan oleh besi-besi tertentu itu Iya. tadi. Energinya. Energinya. Terus ada lagi besi Kamboja. Nah, besi Kamboja itu kewibawaan, karir. Tapi hati-hati kalau besi Kamboja ini. Kenapa, Pak? Nah, ini itu kan kewibawaan sama istilahnya karir. Ya. Tapi si pemegang pusaka yang berbahan besi dari Kamboja ini jangan sampai berbuat jahat. Itu soalnya tulahnya nanti kembali lagi, bisa celaka. Itu pantangannya. Itu pantangannya. Terus ada lagi besi ambal. Nah, kalau besi ambal itu bisa menarik pusaka lain. Makanya kan ada kata-kata, wah nganu iso narik pusakane teko dhewe. Ya, padahal itu dari bahan. Ada salah satu pusaka yang dimiliki itu ada yang dari bahan ambal tadi, besi ambal tadi. Itu. Banyak betulnya. Ada Windu Aji, Tumpang, Rani, Walangi, sampai terakhir itu Terate. Nah, Terate itu yang asik nih. Untuknya, auranya dicintai wanita. Wah. Dan keselamatan. Oh iya. Ini betulnya yang mengetahui itu para empu, Pak Pendi. Tapi dari sekian jenis besi, itu bisa dicampur. Dipadukan ya? Dipadukan bisa. Sesuai dengan kebutuhannya. Istilahnya gini, jenengan kalau minum jamu, itu kan dari kunir. Kunir tok bisa diminum. Dari kunir aja jadi jamu. Jamu kunir bisa kan? Nah, itu kegunaannya umpama aja kalau kunir kan untuk liver ya. Nah, itu. Terus ada lagi empon temulawak. Nah, temulawak. Nah, temulawak itu untuk nafsu makan lah istilahnya. Nah, tapi kalau kedua bahan tadi dicampurkan masih bisa diminum. Nah, itu. Istilahnya kalau pencampuran besi ini itu seperti orang membuat jamu. Gitu. Iya. Mana yang berkepentingan lebih ini atau mungkin aku pengen selamat tapi aku pengen lebih wibowo. Nah, itu jenis besinya yang tertentu yang dibanyaki itu. Dari penjabaran bermacam-macam yang besi tadi. Nah, di zaman sekarang Pak Jun. Nah, ini besi-besi tersebut di Nusantara ini masih ada. Besi ini asli Nusantara. Ada. Cuman yang mengetahui atau yang lebih paham itu biasanya para empu-empunya. Pembuat lah. Jadi ada ciri-ciri tertentu. Kalau Pulau Sani itu warnanya agak gini, ada agak kehijauan apa gitu. Kalau ini Pak Jun. Misalkan ini, saya ini awam. Ini ingin mempunyai pusaka. Nah, mempunyai pusaka. Saya ini adalah masih punya anak satu. Nah, lalu background saya adalah guru. Nah, yang cocok. Nah, ini yang cocok untuk ageman saya ini apa, Pak? Kalau itu betulnya saya tidak mendalami ke bidang itu, gitu loh. Kan tadi sudah saya sebutkan berkali-kali kan dari seninya, bentuk kan. Kalau itu mungkin kalau saya bisa membantu sedikit ya sepengetahuan saya, istilahnya menurut pengetahuan saya ya. Kalau seorang guru itu biasanya itu dari pamor. Dari pamornya. Pamor, belara sineret. Itu istilahnya kalau belara sineret, riwater, atau kalau yang di Jawa Timur terkenal itu bulu ayam. Nah, itu pamornya, angsarnya itu ya. Itu biasanya gampang diturut.
Itu. Iya. Zaman diturut umpama kali yes, murid-muridnya lah itu. Kalau besinya? Kalau besinya terserah. ya tadi disebutkan, sampean pengen jenengan pengen yang mana? Oh gitu ya. Lebih besar yang mana? Wibawanya Iya, ada, iya. jenis-jenisnya ada tadi. Dari segi mahar, nah ini Pak Jun. Oke. Dari segi mahar, kalau beli jadi entah itu dari teman terus ingin dimaharkan, itu kan relatif. Oke. Nah, tapi saya selama ini belum pernah pesan secara langsung sesuai apa ya, istilahnya itu itu sesuai dengan hitungan jiwanya. Nah, itu belum pernah. Nah, kalau mahar, kalau mahar kira-kira jika pesan secara langsung itu kisaran sampai berapa? Kalau Maharnya, Pak? Nah, ini kalau kisaran itu yes tergantung dari Bahan dapur, tadi ya? bahan, Iya. bahan pamor, dan juga pamor yang diminati. Pamor yang diminati. Itu yang biasanya, soalnya gini ya, kalau pesan itu ya untuk pribadi itu masuk dalam tayuan. Nah, tayuan itu otomatis cara pembuatannya sebelum mengerjakan itu pasti ada sesaji. Ritual-ritual khusus. Yang contohnya tadi disesuaikan dengan neton. Sebetulnya saya ada, itu yang satu, itu memang pesanan untuk diri saya. Cuman bukan keris, kujang saya. Itu disesuaikan waktu saya pesan dulu, itu disesuaikan dengan neton, nama ayah. Itu garis turun. Itu. Kalau kujang itu sama ya, Pak? Kujang itu pusaka dari Pajajaran. Iya, Sunda. tapi untuk yang bahan-bahannya itu ya hampir bersama lah, Itu cuman kalau kujang lebih ini lagi. Itu dari mata atau titiknya itu harus disesuaikan. Nah, kata jenengan itu sebagai guru itu biasanya 7. 7 titiknya. Oh, titiknya. Kalau kujang itu nggak ada lo. Oh iya. Atau apa namanya bentuk atau bolongannya gitu ya? Ya, titik itu tadi, bolongannya itu tadi. Iya. Itu yang bisa membedakan itu. Nah, kalau bagi kaum muda itu untuk memegang keris itu sangat awam sekali. Aduh, Pak Jul. Ada juga yang saya lihat. Nah, yang saya lihat. Ada yang mau pegang keris itu kayak seperti apa namanya ini? Nyembah begitu. Terus ada yang dibeginikan. Nah, terus ada yang dibeginikan. Nah, itu bagi saya apa bisa dikatakan namanya etika atau apa namanya itu, Pak Joni ya? Itu masuk dalam etika. Etika ya? Etika. Betul. Karena bagi orang-orang Jawa atau piantun Jawa ini adalah ya memang ageman, tata cara kita berperilaku, dan keilmuan Jawa itu tidak terlepas dari lelaku kehidupan kita, mulai dari perilaku, etika, dan keseharian dan sebagainya. Kayak seperti yang tadi yang disampaikan untuk kecondongan pusaka itu berkaitan dengan ilmu padi. Nah, jadi di keilmuan Jawa itu semakin kita banyak ilmu semakin menunduk. Harusnya kita semakin merendah. Ya. Tidak sombong. Nah, ya betul. Pak Effendi, tadi menyinggung sedikit tentang etika. Ya, betul. Nah, ini mungkin harus yang diketahui, istilahnya terutama yang kaum muda. Ya. Itu dalam perkerisan itu ada etikanya sendiri. Ada tata caranya. Ada tata caranya, tidak syukur gitu loh. Nah, contohnya aja saya cara melihat keris. Nah, ya, nggih. Contohnya ini. Itu ada 2 macam. Nun sewu. Nggih. Cara melihat keris itu
cara gini, membuka warangkanya. Ini namanya ngelolos. Ngelolos. Ya. Ada juga yang langsung cabut. Oke, ini menghunus. Nah, ini kalau dalam etika perkerisan, kalau kita contohnya seperti jenengan itu kalau menghunus itu sangat-sangat tidak sopan. Itu istilahnya udah ngajak perang. Ngajak perang gitu. Istilahnya ngajak geger. Soalnya kalau ngunus itu dikhususkan untuk pasukan, bukan dikhususkan, biasanya menggunakan pasukan dalam kondisi dadaan, ada musuh langsung. Nah, itu yang tadi saya ini ada kan, non sewu gini, ada yang gini. Nah, betul. Ada yang gini. Ya. Ini tujuannya, ini untuk menghormati si pembuat keris. Bukan ada kodamnya, ada domitnya gitu ya. Nah, dalam etika itu, dalam etika diletakkan di sejajar dengan kening, atau di telinga kanan. Ini untuk menghormati. Ya enggak usah lama, 1 detik atau 2 detik gitu aja. Lalu yang disampaikan Pak Jun, atau ada ucapan salam atau doa begitu? Enggak ada, itu enggak ada khusus harus mengucapkan, enggak ada. Itu tergantung. Jadi niat kita. Nah, itu bentar saya teruskan. Itu untuk menghormati si pembuat keris dan secara otomatis menghormati si pemilik keris. Jadi istilahnya umpama ya seperti ini kan kita bincang-bincang, tiba-tiba sampai non sewu, saya tak pengen lihat dapurnya atau pamornya. Nah, itu pun kalau ngelolos ini, umpama ini kan milik saya istilahnya, jenengan pengen. Kalau saya tidak mengizinkan, itu sangat-sangat istilahnya tabu kalau untuk sampean langsung melihat gitu. Itu kalau dalam masyarakat perkerisan. Dan juga tata caranya, contohnya aja ngelolosin tadi. Ngelolos. Ya ini tadi, siapa yang ngelolos itu harus yang menyarungkan juga. Jadi nggak bisa, ini ngelolos terus tiba-tiba sampean yang menyarungkan, itu nggak bisa. Atau sampean jenengan melihat keris saya gitu kan, terus nggak sempat sampean masukkan, itu nggak boleh. Jadi siapa yang lolos itu juga yang harus memasukkan. Nah ini juga. Dan juga cara ngelolos itu ada sendiri, Pak Wendy. Itu nggak boleh dihadapkan lawan bicara kita. Gini biarpun ngelolos, nggak bisa, itu nggak sopan itu. Cara ngelolos itu harus dihadapkan ke atas. Apakah ada dengan hubungan apa ini energinya kalau ditembakkan ke lawan bicara kita? Ada juga yang demikian. Saya punya satu kan, ya betulnya saya tidak ingin mengetahui, tapi dikasih tahu gitu loh. Jadi salah satu keris saya itu biarpun orangnya itu nggak ada di tempat atau di depan kita, tapi niat kita untuk kan ditujukan orang itu tembus, gitu. Tapi ya intinya betulnya saya itu orangnya dasar itu nggak percayaan. Dan saya kalau diberitahu gitu, saya juga tidak akan ingin membuktikan. Gitu. Ya udah cukup saya ketahuin gitu. Terus lagi cara menyerahkan umpama ini kita akan berhadapan-hadapan gitu ya. Terus tiba-tiba sampai jenengan pingin mengetahui, lo tak ningali. Itu jadi kita lihat lawan kita atau teman bincang kita lebih tua atau lebih muda. Nah, kalau lebih tua itu cara menyerahkan tuh beda. Beda lagi. Beda. Cara menyerahkan tuh pegang bawah kanan. Gitu. Baru yang menerima yang dituakan atau yang lebih tua itu baru menerima nun sewu. Gini aja. Jangan langsung pegang ini. Tangan satu enggak masalah. Begini. Nah, itu etikanya. Bagi kalau yang mau lihat itu lebih tua, lebih sepuh dari kita.
Oh, gitu. Kalau lebih muda itu Ya. lain lagi. Oh. Nah, kalau lebih muda umpama jenengan kan pengen anu. Ini yang saya belum ketahui, Pak. Nah, itu makanya Betul ini. banyak ilmunya itu. Wah, Gitu. wah, iya. Kalau umpama sekarang saya umpama lebih tua Ya. dan jenengan pengen mengetahui. Ngelung itu pun ada tata caranya. Jadi kalau yang lebih tua atau yang dituakan, Ya. itu meganya gini, baru diserahkan sama. Nerimanya gini, terus tangan dua biasanya. ini Kiri pegang tangan kanan. oh gini. Oke. Oh, Nah, itu baru. gitu. Nah, kalau sampun jenengan pegang, kalau saya izinkan Membuka? lolos, itu berhak, nggak masalah. Tapi Ini selama saya belum mengizinkan, Iya. jenengan itu tabu untuk membuka. Nggak boleh ya? Oke, itu etikanya. Iya, memang keilmuan Jawa itu memang etika Etika. yang kedepankan. Oke. Dan juga biarpun ya istilahnya saya lebih tua atau dituakan sama jenengan, jenengan ingin mengetahui atau melihat lah, itu nggak boleh saya gini, nggak boleh, nyampe nggak boleh, harus berhadapan. Itu yang ada warangka. Ada lagi kalau terhunus, lain lagi. Wah. Ada caranya. Dan saya bes, Iya. mesisan dintekno waktunya. Kalau terhunus itu satu harus beradab ke atas. Ke atas. Tangan dua ini yang pegang sebelah sini. Oh. Yang terima sampai juga tangan dua. Kalau sudah dibuka, Kalau sudah dibuka. Kalau dibuka ini begini. Jari dua aja, jari dua. Begini? Jari dua. Ya seperti saya pegang gini. Nah, gitu. Baru digenggam. Baru digenggam begini. Digenggam, dilihat-lihat. Nah, dan juga lihatnya tidak syukur melihat. Iya. Nah, ada caranya. Nun sewu, umpama jenengan pengen mengetahui bentuk pamor atau apa, itu meganya nggak boleh sampai ini. Nggak boleh. Kuku tangan. Di kuku. Oke. Itu tujuannya apa? Soalnya kalau tangan itu kan ada kelembapan. Mengandung keringat. Oke. Ya. Kalau pegang gini, takutnya nempel di itu membuat korosi, karat. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi istilahnya umpama yang nggak umur ini, sing duwe iku rasane dek ngono lho. Iya, betul. Dan juga mesisan wis dintekno wisan sih. Dan juga Pak Effendi ya. Iya. Kalau jenengan umpama pengen melihat keris saya, milik saya gitu ya. Itu jangan sampai diting gitu. Itu sangat tabu. Nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau saya, yes, silakan saya mempersilahkan wis karepmu. Iya. Karep-karepmu itu terserah, itu bebas. Gitu. Dan juga satu lagi etika ini ya. Etika perkerisan. Biar bagaimanapun bentuk keris, umpama kita bincang-bincang keris ya. Yeah. Ini keris jenengan gitu ya. Yeah. Saya buka. Bentuknya sudah karu-karuan. Itu nggak boleh saya nyacat, itu nggak boleh. Oh, ini keris elek. Wah, kurang gini, gitu. Sangat tabu. Itu ada pepatah apa istilah Jawa atau unen-unen Jawa itu ada 3 macam. Ojo diseneni anake. Ojo dipoyoki bojone. Ojo dicacat kerising. Itu dipegang teguh oleh orang Jawa itu. Ya. Jadi istilahnya umpama ya. Senakal-nakalnya jenengan umpama bawa putra lah, ya. nakal. Terus saya marahin. Dan jenengan kan otomatis sebagai orang tua gimana? Iya. Nah, itu harus dihukumi itu. Ya. Kedua, umpama dipoyoki istilahnya diolok-olok bojone. Ya. Itu nggak boleh. Dan ketiga, ojo dicacat kerising. Biarpun bentuknya gimana. Kecuali umpama jenengan bawa keris. Bon, Pak Jun, niki jenengan istilahnya sampai nilai mengkoreksi sejujurnya. Ya. Mengkoreksi gitu ya. Istilahnya memberikan nilai
seizin jenengan. Ya. Nah, itu kecuali mungkin pernah saya terhadap jenengan mungkin tanya, itu kan masih mau mahari. Ya, Nah, betul, itu betul. Sebagai teman, sebagai Meminta solusi kan saya waktu itu masih bisa. Itu kan belum, istilahnya belum milik saya. jenengan. Gitu. Ya. Ya memang dari belajar tentang pusaka ini itu sangat banyak arti dan filosofi. Jadi kita sebagai penerus Jawa, nah ini kalau kita kenal adalah bahwasannya orang-orang Jawa, keturunan Jawa, atau apa namanya itu, adalah Trah Jawa. Nah, ada Trah Jawa itu yang saya sampaikan tadi tidak terlepas dengan keris dan pusaka. Ternyata setelah kita babar, ternyata banyak sekali mengandung makna dan filosofi. Mulai dari etika, sopan santun, ya. Dari saat kita menerima, jadi menyerahkan. Jadi kalau kita punya teman lalu saenake dhewe. Nah, itu tidak beretika itu. Tidak beretika. Oke, nuwun sewu. Ini mungkin agak kelupaan. Istilahnya sekarang kan banyak, ya bukan banyak, tapi di luaran sana itu ada yang menyebut bahwa keris ini sebagai senjata tajam. Ya, tajam. Otomatis kan umpama jenengan mau kemana dengan tujuan umpama ya mau mencuci atau apa, itu kan takut. Ya. Nah, enggaknya nanti pas ada operasi. Ya. Nah, itu ada caranya, cara-cara atau. Nah, ini solusinya. Nah, solusinya begini. Jadi kalau jenengan mau bepergian atau bertujuan untuk marangi atau cuman mau ngedus pusaka, itu sebisanya pusaka itu sampai bungkus rapi, dibungkus rapi, taruh di tas. Pokoknya intinya kalau hukum itu tidak menempel di badan. Oh gitu. Itu insya Allah bisa terhindar. Dan juga itu kalau ini betul. Nah, dan juga kalau pusaka, keris, tombak dan lain-lain itu ada undang-undangnya. Pak Pendi. Ya. Tidak syukur-syukur, oh ini senjata tajam, enggak, kita dilindungi kok, non sewu. Ya. Ini ada juga nih. Sudah dilindungi ada undang-undangnya. Undang-undangnya. Apa peraturan ya? Peraturan, contohnya seperti ini. Nah, sebentar lalu saya baca aja ya. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 15, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan ini memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Itu undang-undang polisi. Ya. Penjelasan pasal 15 tadi, ayat 2 huruf E, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam undang-undang adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul. Tidak termasuk barang-barang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian. Ya. Nah, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk barang pusaka. Ini sudah ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ya memang bentuknya senjata tajam, tapi pusaka, masuk pusaka. Gitu loh. Itu kuat. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah itu. Karena warisan leluhur. Itu. Betul. Makanya ya jangan takut-takut lah. Pokoknya kalau kita tidak terlalu terlalu menyolok gitu. Ya. Nah, keris kalau umpama keris kategori senjata tajam. Nah, orang jualan lading, arit itu bukan senjata tajam, malah bawanya banyak loh. Nah, itu. Iya, betul. Iya. Itu makanya kan ada undang-undangnya kan. Tapi memang keris ini harus dilestarikan. Bagi para pemuda generasi milenial yang saat ini sangat manfaat sekali dari yang disampaikan
Bobojun tadi, mulai dari dasar pergerisan, terus historisnya pergerisan, bahan, sampai tata cara atau etikanya memegang, melihat, terus cara menggunakannya, sampai cara penghormatan tadi. Nah, jadi sangat manfaat sekali Pak Jun bagi saya pribadi. Saya juga senang, sangat senang itu mengetahui istilahnya kaum muda seperti jenengan tuh mau istilahnya noleh. Iya, karena bagi saya ya harus saya sampaikan lagi, sebelum adanya buku, leluhur kita sudah membuat buku secara yang dibentukkan di dalam tempahan besi yang beribu-ribu derajat Celcius, 14.000 derajat. Nah, 14.000 para empu dihadapkan dengan api yang panas, baharanya panas, tapi terbentuknya pusaka dengan sangat indah. Nah, itulah warisan leluhur kita yang harus dilestarikan, harus dijaga. Itu karena mempunyai banyak filosofi dan arti hidup. Nah, demikian Pak Jun, matur nuwun atas ilmu dan wawasannya. Ini cuman bagi pengetahuan saja. Kalau ilmu itu yang atas lebih. Sangat manfaat bagi saya pribadi. Semoga juga manfaat bagi sedulur-sedulur yang melihat video kami, podcast kami. Semoga manfaat. Jangan lupa jika manfaat, langsung like, disebar, langsung di subscribe gitu. Nanti kita akan bahas keilmuan tentang pergerisan juga, bisa juga tentang budaya, bisa juga tentang lelaku Jawa. Kami dari Paguyuban Sekar Kaudar, Paguyuban Budaya Jawa, Sekar Kaudar, menyampaikan terima kasih sudah melihat podcast kami yang sangat penuh pengetahuan tentang pergerisan ini. Nanti akan lebih lanjut Pak Jun. Monggo. Karena kalau jenjangnya banyak nanti. Iya betul. Belum dapur, pamor. Nah, karena membahas keris itu sangat banyak sekali. Mungkin kalau dibukukan satu keris itu ratusan halaman. Nah, ribuan mungkin. Nah, betul. Jangan sampai putus sampai di sini. Tetap ikuti podcast kami dari Paguyuban Jawa, Paguyuban Sekar Kaudar. Demikian, ngapunten, mohon maaf. Makasih Pak Jun. Moga sami-sami. Mugi manfaat. Amin. Terima kasih dulur. Sekali lagi, ngapunten. Ikuti terus podcast Sekar Kaudar. Matur nuwun, rahayu.